البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, iman itu ada 60 sekian cabang. Kemudian langsung ditutup dengan apa? Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah satu cabang dari keimanan. Baik. Dan untuk cetakan yang di hadapan Anda ini, cetakan Ibnu Hazm, termasuk cetakan yang paling teliti dari sisi kalau mentahqiq, ini adalah muka surat terakhir di muka surat 9. Nah, setelah ini masuk ke muka surat baru. Setelah entah berapa lama kita di muka surat itu kemarin itu ya, lama sekali. Baik. Hadis ini kita lihat gurunya Imam Bukhari di sini adalah Abdullah bin Muhammad. Ini namanya nampak apa? Sederhana dan sama dengan orang yang lain, tetapi dia luar biasa orang ini. Abdullah bin Muhammad, beliau ini dijuluki dengan Al-Musnadi. Abdullah bin Muhammad ibni Abdullah ibni Ja'far Al-Musnadi, Al-Bukhari Al-Hafidh. Dikatakan sebagai Al-Musnadi, ada yang mengatakan karena dia dalam mencari hadis selalu mencari yang musnad-musnad, yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan tidak mau mencari hadis yang mursal-mursal, betul-betul sangat meneliti, ingin yang sahih-sahih saja. Disebutkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullahu taala, beliau ini adalah orang yang siqatun siqah. Dan dia adalah sahibul hadis mutqin, imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan sama sekali, imam ahli hadis fi zamanihi bila mudafa'ah, imam ahli hadis di zamannya tanpa ada penolakan, terutama di mana? Di daerah Khurasan. Baik. Kenapa dikatakan musnadi kata beliau? Karena beliau inilah yang pertama kali mengumpulkan musnad para sahabat di belakang Sungai Jaihun. Di belakang Sungai Jaihun banyak negeri besar, di sana penuh dengan ulama dulu di masa lampau. Sekarang negeri komunis dan negeri Sufiyah. Kalau muslimin muslim Sufiyah kebanyakannya. Di belakang Sungai Jaihun. Dan cerita tentang Sungai Jaihun itu sangat indah. Kalau disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi rahimahullah di dalam kitab beliau Mu'jamul Buldan, beliau menceritakan Sungai Jaihun ini termasuk sungai yang paling populer di kalangan para ahli hadis. Kenapa? Karena di masa keemasan Islam memang di situ penuh dengan ulama. Oh, ini tadi yang Abdullah bin Muhammad, Anda belum nyebut ya, kunyahnya Abu Ja'far. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Al-Bukhari. Beliau memang dari Bukhara sana. Sungai Jaihun itu di daerah Khawarizm dan di daerah-daerah yang lain. Ketika musim panas, maka sungainya sangat jernih dan airnya banyak. Kapal-kapal yang besar berlayar di situ. Tapi ketika musim yang paling sejuk, maka permukaannya itu menjadi tanah, yaitu menjadi apa? Batuan yang padat. Sampai apa? Boleh mencapai 20 cm atau lebih. Nah, kuda-kuda boleh berpacu di atasnya. Orang tak perlu pakai kapal kalau menyeberang. Tapi tentunya di masa seperti itu orang-orang perkampungan yang di sekeliling Sungai Jaihun itu akan kesulitan mencari air karena banyak air yang membeku. Baik. Lalu bagaimana cara mereka mendapatkan air? Maka mereka bukan melubangi permukaan
bukan melubangi permukaan air yang membeku tadi, tapi apa? Melubangi dinding dari sungai. Mereka mencari tebing sungai. Nah, kemudian apa? Tanahnya dilubangi sampai mereka mendapatkan air. Karena memang jelas sesuai dengan teori anomali air itu, yang di bawah permukaan air itu air masih mengalir. Air itu masih cair. Nah, mereka akan mendapatkan air dengan cara melubangi dari tepi, bukan melubangi dari atas. Kalau dari atas cepat membeku lagi. Nah, ketika masuk musim semi, masuk musim tanaman-tanaman itu mulai bersemi, mulai tumbuh, maka di sana menjadi sangat indah daerah Sungai Jehun. Ya, di belakang Sungai Jehun itu negeri yang banyak sekali dan ulamanya banyak. Jadi, makanya para muhaddisun yang belum sampai ke Sungai Jehun itu dianggap ada kekurangan dalam berkelana. Kita untuk berkelana ke satu negara aja sudah setengah mati, walaupun masih setengah hidup ya, susah. Mencari ulama susah karena banyak kendala. Sekarang lebih susah. Iya, harus vaksin, diperiksa-periksa dulu. Baik. Itu pun belum tentu dalam satu negara ada ulama. Allahul musta'an. Ini termasuk ulama nomor 1 di zaman itu, gurunya Imam Bukhari di masa itu di situ adalah Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, dan nanti banyak riwayat beliau di dalam Sahih Bukhari, dan beliau adalah Siqatul Ma'mun Mutqin. Beliau adalah ahlu sunnah, imamun bila mudafa'ah. Kemudian beliau mengatakan haddatsana Abu Amir al-Aqadi. Abu Amir al-Aqadi ini adalah rawi kutubus sittah, dan beliau ini adalah Abdul Malik ibnu Amr al-Aqadi. Beliau Madani, yaitu tinggal di Madinah. Beliau siqatun. Baik. Kemudian dan riwayat beliau banyak. Abdul Malik bin Amr meriwayat qal haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Sulaiman ibnu Bilal, beliau Abu Muhammad Sulaiman bin Bilal al-Qurashi al-Madani, sama, yaitu tinggal di Madinah, dan beliau adalah saleh, dan beliau termasuk muksirun fil hadis, banyak hadisnya. An Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar, beliau kunyahnya 2. Yang satu adalah Abu Abdurrahman, yang satu Abu Ayyub, dan beliau juga Madani. An Abi Saleh, dan Abdullah bin Dinar siqatun saleh. An Abi Saleh, beliau adalah Zakwan As-Samman Al-Madani Al-Adawi, Madani dan Adawi, karena beliau adalah maula dari Abdullah bin Umar. Baik, siqah ma'ruf, dan beliau kasirul hadis, termasuk rawi kutubus sittah. Abdullah bin Dinar juga rawi kutubus sittah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Kalau ini tak perlu ditanya, Abu Hurairah radhiyallahu an. Diperselisihkan namanya sampai 30 pendapat. Tapi yang paling terkenal adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Baik. Jadi di sini yang mendominasi adalah yaitu para ahli Madinah, tapi ujung paling bawahnya itu adalah sama-sama Bukhari dengan Imam Al-Bukhari. Dan yang ujung paling atas Abu Hurairah adalah Yamani, tapi juga Madani karena beliau tinggal di Madinah. Dan beliau sahabat yang paling hafal hadis. Sampai sebagian sahabat mengingkari, bagaimana Anda hanya 4 tahun bersama Nabi, tapi hafalan Anda melebihi riwayat Anda melebihi Abu Bakar, Umar, dan para Ansor juga. Baik, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Shahibtu lazamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimil'i batni." Saya setia menyertai majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perut yang lapar, dan seterusnya itu. Sampai kemudian beliau mengatakan, orang-orang muhajirin, saudara-saudara saya dari kalangan muhajirin, mereka sibuk berniaga di pasar, dan itu tidak buruk, cuma wajar kalau mereka mungkin tidak tahu beberapa hadis yang saya tahu. Wa ana ulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahfadu ma nasu wa a'lamu ma lam ya'lamu. Saya menyertai Rasulullah SAW. Saya menghafal apa yang mereka lupa, dan saya tahu apa yang tidak mereka tahu dari majelis itu. Kemudian mengatakan, wa ikhwanuna minal ansar syagalathum az-zira'ah. Saudara-saudara kami dari Ansar, mereka sibuk di perkebunan. A'ima lam yahfadu. Saya menghafal apa yang tidak mereka hafal.
Kemudian pada suatu hari disebutkan kelengkapan hadis itu, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa mau membentangkan bajunya maka dia akan menghafal semua hadis yang pernah saya sampaikan. Lalu Abu Hurairah yang mendapatkan itu. Yang lain yang tidak hadir ya tentunya sesuai kadarnya. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tahun meninggalnya sama dengan tahun meninggalnya Aisyah. Aisyah meninggal duluan tahun 57 Hijriah, disolati oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah meninggal juga di tahun itu 57. Baik. Ana pada daras pagi, daras mustalah menyebutkan Abu Hurairah tidak mencapai tahun 50. Tapi apa? Mungkin sebagai riwayatnya dhaif, ada di Tarikh Dimash yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib dan juga Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Syiar. Abu Hurairah itu meninggalnya adalah antara tahun 57 sampai 59. Baik, jadi boleh jadi yang Anda dapatkan di dalam Tarikh Damaskus punya Ibnu Asakir sanadnya dhaif, bahwasanya beliau meninggal meninggal sebelum tahun 50. Baik. Kemudian kita masuk dan hadis ini tentunya ada permasalahan, yaitu apa? Kita lihat hadis yang di hadapan kita ini ada yang hilang kan, nampak? Al-imanu bid'un wa situna syu'bah. Iman ada 60 sekian cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sementara rasa malu itu cabang dari iman. Apa yang tidak ketahuan di sini? Ma'ruf di dalam Arba'in Nawawiyah, dalam Riyadhus Shalihin, dalam Sahih Muslim ada tambahan. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq. Dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Baru apa? Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu satu cabang dari keimanan. Ini akan diriwayatkan oleh Bukhari secara terpisah nanti, sangat jauh nanti di belakang-belakang. Di belakang tapi masih apa? Dalam kalau tak salah dalam Kitabul Iman juga. Cuma untuk riwayat yang lengkap, satu kalimat secara lengkap itu dalam riwayat Imam Muslim. Makanya ini menunjukkan apa pentingnya kita mengambil sanad-sanad yang lain juga. Dan Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi ini tidak bersendirian. Beliau didukung oleh dua guru yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari siapa? Abd bin Humaid dan dari Ubaidullah ibnu Sa'id. Jadi apa? Abdullah bin Muhammad tidak bersendirian dan riwayat mereka berdua lebih lengkap. Kemudian Sulaiman bin Bilal, beliau juga tidak bersendirian di dalam meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Beliau juga didukung oleh Suhail. Suhail anak dari Abu Saleh. Suhail terkadang meriwayatkan langsung dari Abu Saleh, terkadang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dan terkadang dari siapa itu? Sa'id Al-Maqburi. Ada banyak gurunya. Baik. Dan kalau kita lihat dengan sanad-sanad di Imam Muslim, tahulah kita hadis ini kuat sekali dan juga apa? Di riwayat Imam Muslim itu lebih lengkap, lafadznya lebih lengkap, lebih menyatu. Imam Bukhari akan meriwayatkan juga lafadz yang lain tetapi tidak menjadi satu kesatuan seperti yang dalam riwayat Imam Muslim, agak terpisah. Tahu-tahu sekedar membicarakan menghilangkan gangguan dari jalan, tahu-tahu sekedar membicarakan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau kita kumpulkan dengan riwayat Imam Muslim, tahulah kita lafaz yang lengkap itu seperti apa. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau bahwasanya hadis ini poros peredarannya ada pada Abdullah bin Dinar. Semua riwayat kembalinya kepada Abdullah bin Dinar dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Baik, ada riwayat yang lain bukan lewat Abdullah bin Dinar tapi semuanya dhaif kata beliau. Baik, dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah apa? Bahwasanya iman itu adalah yatasya'ab, yaitu bercabang-cabang. Maka di sini ada bantahan terhadap orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman ini satu kesatuan seperti bola. Dibantah oleh Imam Ibnu Battal Al-Maliki rahimahullah di dalam syarah Sahih Al-Bukhari, bahwasanya hadis ini dan hadis-hadis yang semisal dengannya itu membantah orang-orang Murji'ah. Terang-terangan Rasulullah menyebutkan iman ini terbagi-bagi, bukan satu kesatuan. Baik. Dan dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi
Lafaz di sini al-iman bid'un maksudnya adalah apa? Iman dzu ajza bid'un wasituna syu'bah. Jadi ada lafaz yang tersembunyi. Bukan langsung iman itu 60 sekian cabang, tapi iman adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian dan dia ada 69 cabang. Ini kalau dari sisi apa? Mubtada khabar memang apa? Memang perlu ada lafaz yang ditetapkan, yaitu al-iman dzu ajza. Iman adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian. Baru dikatakan bid'un wa situna syu'bah, 60 sekian cabang. Baik, dalam riwayat yang lain yaitu apa? Sab'un apa itu bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. Yang ragu siapa? Yang ragu itu Suhail, sebagaimana ditetapkan oleh Imam Nawawi dan ditetapkan oleh Imam Ibnu Rajab. Suhail ragu 60 sekian atau 70 sekian, beliau ragu. Adapun yang di hadapan kita ini riwayat yang terkuat, yaitu 60 sekian, tetapi 70 sekian juga tidak salah. Lalu bagaimana cara kita menggabungkannya? Dijelaskan oleh para ulama, boleh jadi Rasulullah SAW ketika itu mendapatkan wahyu iman ada 60 sekian, bukan untuk membatasi, cuma sekedar informasi. Iman itu memang cabangnya banyak. Kemudian pada kesempatan yang lain Allah menambahkan lagi ilmu pada beliau bahwasanya iman itu 70 sekian cabang. Jadi ini tidak saling bertentangan, bahkan ini menggembirakan kita. Alhamdulillah amal soleh banyak sekali, semuanya tidak keluar dari iman, semuanya adalah memperkuat iman, semakin menyempurnakan iman. Tayyib. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala bahwasanya beberapa ulama sudah berusaha untuk menelusuri apa saja itu cabang-cabang iman, seperti Al-Baihaqi dan sebelum Al-Baihaqi yaitu Al-Hulaimi, demikian pula anak terlupakan Al-Khattabi atau siapa. Kemudian yang setelahnya setelah Ibnu Rajab siapa itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Tayyib. Dan ada yang lebih tua dibandingkan mereka semua, kalau tak salah lebih tua. Al-Khattabi pun kalau tak salah kalah tua. Yaitu siapa? Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Ifsah an Ma'anis Sihah. Beliau menyebutkan cabang-cabang iman, berusaha meneliti. Tayyib. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat secara lengkap, bukan hanya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan apa? Yaitu yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Selanjutnya apa? Dan rasa malu itu cabang dari iman. Berarti ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, dinukilkan oleh Nawawi. Tatkala Rasulullah mengatakan ada yang tertinggi, ada yang terendah, berarti ada yang pertengahan di antara itu. Berarti memang iman itu bertingkat-tingkat. Maka betullah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya apa? Keimanan memang bertingkat-tingkat, boleh bertambah, boleh berkurang, ada yang kualiti bagus, ada yang kurang dan seterusnya. Tayyib. Dan dari sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, qaulu la ilaha illallah ini perwakilan dari apa? Ucapan lisan. Kemudian menghilangkan gangguan dari jalan ini wakil dari apa? Amalan anggota badan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu satu cabang dari keimanan. Ini perwakilan dari apa? Amalan hati. Berarti betullah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu memang apa? Mencakup amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Sebagai bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan Murji'ah yang mengatakan iman itu cukup yang di hati saja. Padahal dalil jelas dari Rasulullah SAW. Dan ini sekali lagi jelas bukan pembatasan, ini sekedar contoh. Kenapa? Rasulullah tidak mengatakan iman hanya 3 cabang, bahkan 60 sekian. Makanya kita lihat yang pertama yaitu
yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti masih banyak cabang iman yang berupa ucapan. Misalkan apa? Zikir. Zikir yang selain la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan juga apa? Zikir ketika masuk pasar, zikir ketika keluar rumah, zikir ketika masuk rumah, zikir ketika mau masuk ke bilik mandi, zikir ketika mau tidur, ketika bangun tidur, zikir ketika ketakutan menghadapi musuh, dan seterusnya. Ternyata cabang iman yang berupa ucapan lisan itu banyak. Demikian pula bacaan Al-Quran, demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar, demikian pula pengajaran, dan seterusnya. Hiburan-hiburan kepada orang yang sedang merasa sedih hati, dorongan kepada orang-orang yang beramal soleh. Itu cabang-cabang iman yang berupa ucapan lisan. Kemudian imatatul adza anit thoriq, ini yang paling rendah, yaitu sebagai wakil dari apa? Amalan anggota badan. Ternyata cabang iman yang berupa amalan anggota badan banyak. Misalkan apa? Walaupun ini sebenarnya gabung-gabung dengan yang lain. Contohnya yang amalan anggota badan, yaitu sholat, zakat, demikian pula apa? Puasa. Ini juga amalan anggota badan walaupun bercampur tentunya. Demikian pula apa? Haji, umrah, jihad fisabilillah. Nah, itu juga bagian dari apa itu? Amalan anggota badan. Demikian pula membantu orang tua, membantu tetangga yang sedang membangun rumah, membantu tetangga yang menggali sumur, atau menyelamatkan orang yang dalam kesulitan. Masih banyak cabang-cabang keimanan, dan itu disebutkan secara sangat terperinci oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan telah ditakhrij sampai apa? Berbelas-belas jilid dulu di Damaj, menjadi apa? Menjadi sumber pendataan yang sangat penting, kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman punya Al-Baihaqi. Kemudian yang apa itu? Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian dari iman. Ini wakil dari amalan hati. Masuk dalam amalan hati adalah apa? Al-mahabbah fillah wal bughdhu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Demikian juga apa? Asy-syaja'ah, keberanian. Begitu pula apalagi misalkan yaitu ar-raghbah war-rahbah wal khusyu' wal khasyah, rasa takut, rasa gentar, harapan, minat. Demikian pula apalagi amalan-amalan hati, kekhusyuan dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Sekarang ada pertanyaan, yaitu disebutkan oleh Ibnu Rajab, ada pertanyaan. Kenyataannya kalau seluruh ayat dalam Quran dan hadis-hadis dalam sunnah dikumpulkan, amal-amal soleh ditulis satu persatu, ternyata jumlahnya lebih dari 70 sekian, bahkan lebih dari 80. Lalu bagaimana kita menggabungkan antara kenyataan yang ada dengan sabda Nabi bahwasanya iman itu 60 atau 70 sekian cabang, sementara setiap amal soleh bagian dari iman. Dan kenyataannya yang Allah dan Rasulnya sebutkan secara terperinci dengan dalil-dalil yang tersebar itu 80 lebih. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Rasulullah SAW menyebutkan 60 sekian, ini memang bukan pembatasan, tapi sesuai dengan wahyu. Kemudian suatu saat dapat wahyu lagi, yaitu 70 sekian. Maka bukan mustahil setelah itu masih dibukakan lagi oleh Allah amal-amal soleh yang lain. Walaupun Rasul tidak sampai menyebutkan ada 80 sekian, tapi Rasul sudah mengisyaratkan semua amal soleh bagian dari iman. Baik. Maka 70 sekian ini bukan sebagai batasan. Kemungkinan yang lain kata beliau 60 sekian atau 70 sekian ini adalah pangkalnya, yaitu walaupun ini cabang, tapi ini cabang yang terbesar, ada 70 sekian. Dari cabang itu masih ada ranting-rantingnya, seperti pokok, seperti pepohonan itu, cabang masih punya ranting-ranting lagi. Makanya boleh jadi satu cabang itu bercabang darinya ranting yang kecil-kecil, amal soleh masih banyak. Makanya kita dilarang untuk meremehkan kebaikan walaupun seukuran darah, karena dia juga bagian dari keimanan. Tayyib. Dan ada beberapa kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain adalah lafaz 70 sekian ini sekedar apa? Lit taksir, untuk menunjukkan banyak, bukan menunjukkan bilangan tertentu, bukan menunjukkan 79, tapi
Menunjukkan apa? Banyak. Seperti firman Allah Ta'ala, in tastaghfir lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Sama saja, wahai Rasulullah, bagimu engkau mendoakan para munafikun atau tidak mendoakan mereka, bahkan kalaupun engkau mendoakan 70 kali, Allah tidak memberikan pengampunan untuk mereka. Apakah maksudnya kalau 71 akan diampuni? Tak, tapi ini lit taksir, menunjukkan banyak, bukan membatasi hanya 70. Nah, demikian pula cabang iman, Nabi mengatakan 70 sekian, ini bukan pembatasan, tapi menunjukkan cabang iman itu banyak. Dan banyak bukan seperti bayangan kalian, seperti fikih Syafi'i 3 itu banyak. Jangan dibayangkan hanya sampai ke situ, bahkan lebih dari 3, bahkan lebih dari 70. Ini kabar gembira. Semua amal soleh itu akan menambah keimanan. Intinya apa? Hadis ini didatangkan oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan bahwasanya urusan iman itu memang banyak sekali, dan akidah Ahlus Sunnah betul-betul sesuai dengan dalil. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.